kita tumis sampai wangi. Masukin kacang yang udah dihalusin. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis. Hari ini aku mau bikin olahan daging mumpung Idul Adha. Aku mau bikin coto Makassar. Ini resepnya dari mama mertua aku, asli orang Bugis. So, yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, kita akan rebus dulu dagingnya. Di sini aku udah siapin air cucian beras. Jadi teman-teman cuci beras, bilasan pertama itu dibuang, bilasan kedua dan ketiga airnya diambil. Ini jadinya. Ini aku masukin daging. Dagingnya ini udah aku rebus sebentar ya teman-teman, sekitar 5 menitan untuk membuang kotoran pada dagingnya. Jadi air rebusan pertama itu kita buang juga dan dagingnya kita cuci lagi. Masukin garam. Masukin daun salam. Nah ini serai teman-teman, tapi yang bagian ujungnya. Jadi kan ini serai, yang bagian dari tengah ke bawah ini aku jadiin bumbu halus, dan bagian atas yang ini sampai ke tengah aku jadiin buat rebusan daging. Kita tutup. Ini kita masak sampai dagingnya empuk. Di wajan terpisah aku mau rebus hati sapi. Ini udah ada air, masukin hati sapinya. Hati sapi ini sama kayak dagingnya teman-teman, udah aku rebus sebentar. Air rebusan pertama aku buang. Garam, daun salam. Ini serai yang bagian ujungnya. Kita tutup. Kita masak sampai hatinya ini mateng, nggak ada darahnya lagi. Di sini aku sengaja pisahin ngerebus daging sapi sama hatinya. Soalnya tuh kalau jeroan sapi kayak hati, paru, jantung, usus itu kalau dicampur sama daging pas ngerebus itu sisa rebusan dagingnya bakal amis. Itu nggak enak dijadiin kuah coto. Selanjutnya aku akan sangrai bumbu keringnya. Di sini ada ketumbar sama merica udah aku campur. Ini ada pala, jinten, cengkeh dan kayu manis. Ini kita sangrai sampai dia berubah warna dan aromanya itu keluar ya. Sudah selesai kita sangrai, kita matikan. Ini kita halusin. Ini bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau halusin bumbu yang lain. Ini bawang putih, bawang merah, lengkuas. Ini serai, aku pakai yang bagian putihnya aja. Kita tambahkan air. Kita halusin. Ini udah halus, aku mau saring dulu airnya. Ini sengaja aku saring biar nanti kalau kita numis bumbunya itu nggak butuh waktu yang lama, karena kalau banyak air di bumbu ini kita tumisnya itu bakal lama banget baru mateng. Terus juga sisa dari air bumbu ini nggak kita buang, bakal kita pakai buat ngehalusin kacang. Ini aku masukin kacang tanah yang udah aku sangrai, terus aku kupas kulitnya ya teman-teman. Jadi di sangrai itu adalah kita masak kacangnya tanpa menggunakan minyak. Masukin sisa air bumbu ya. Ini udah halus kacangnya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita tumis bumbunya, masukin minyak. Bumbu keringnya. Ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar wangi. Ini bumbunya udah mateng dan wangi juga. Ini aku tumis sekitar 15 menitan ya sampai dia benar-benar mateng. Sekarang kita matikan api kompor, tinggal kita masukin ke dalam air sisa rebusan daging. Nah ini hatinya udah mateng duluan daripada dagingnya, kita angkat. Tinggal kita potong kecil-kecil. Air rebusan hati sapi ini kita buang aja. Ini dagingnya udah empuk teman-teman, kita angkat ya. Ini daun salam sama serainya sekalian kita angkat aja keluar. Ini karena air sisa rebusannya sedikit, aku tambahin air lagi. Masukin bumbu yang udah ditumis. Masukin kacang yang udah dihalusin. Gula, kaldu sapi. Aku sengaja belum masukin garam, takut keasinan. Kalau nanti kurang garam tinggal ditambah terakhir. Ini kita aduk rata. Ini kita masak lagi sampai dia mendidih. Ini udah mendidih kuah cotonya.
Terakhir ini opsional ya teman-teman, karena aku baca-baca di resep coto asli itu dia nggak pakai susu bubuk. Cuman ini kata mamaku biar lebih enak, rahasianya di susu bubuk. Di susu bubuk aku tambahin sedikit airnya dulu. Kita aduk rata sampai larut. Kita masukin. Ini kita tinggal koreksi rasa, kalau kurang garam, gula atau kaldu tambah susu selera. Ini udah jadi kuah coto Makassarnya, kita matiin. Nah ini dia coto Makassar kita udah jadi. Nah seharusnya itu kalau makan coto enaknya pakai buras, cuma karena aku nggak sempat bikin, aku makannya pakai lontong aja. Sekarang kita cicipin. Jangan lupa kasih perasan jeruk nipis biar makin segar. Kita kasih sambal. Untuk resep sambalnya aku udah pernah share, teman-teman bisa cek di description box. Kita aduk dulu ya. Ini rasanya enak banget, seger, bumbunya itu bener-bener kerasa, dagingnya empuk, mirip sama yang pernah aku makan di Solo. Kalau kata abang, mirip sama mama bikin. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain coto Makassarnya. Kalau udah coba, tag di Instagram kita di @dapurradis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.